Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'd walah. Oke teman-teman semua, Alhamdulillah jumpa lagi kita di agenda khusus siang ini ya. Isbal, istirahat siang bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Oke teman-teman, gimana istirahat siangnya kali ini? Lagi makan atau masih baru selesai sholat? Atau ini ya, lagi nungguin pesanan makanan di kantin kayaknya ya? Atau ada yang delivery? Oke, gimana pun kondisi kita kali ini ya, yuk saya temenin untuk istirahat siang teman-teman kali ini bersama Al-Quran. Mudah-mudahan istirahat siangnya ya jadi tambah berkah karena kita ngebahas tentang Al-Quran alias ngaji tipis-tipis lah ya. Oke, bismillah ya. Nah, gimana teman-teman hari ini kerjaannya? Ada yang banyakan diomelin bos atau banyakan dipuji-puji bos? Atau malah teman-teman yang jadi bosnya gitu ya? Oke, ala kulli hal pokoknya gimana pun kondisi teman-teman kali ini ya, kerjaan ya yang numpuk ya atau yang udah selesai, yang free, yang nyantai-nyantai aja atau justru malah aduh yang ini belum kelar ada lagi gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita capeknya kerja gitu ya. Berapa banyak orang di luar sana yang capeknya nyari kerjaan ya. Kita dapat kerja ya nggak harus bekerja sih, berpenghasilan juga ya. Mungkin ada teman-teman juga yang berniaga gitu ya, yang nungguin dagangan ya, yang jaga toko, yang macam-macam, pokoknya berpenghasilan gitu ya. Berapa banyak teman-teman kita di luar sana mungkin belum berpenghasilan atau misalkan berpenghasilannya nggak seperti teman-teman sekarang ya, bersyukur dulu. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngulik atau bahas tipis-tipis ya tentang salah satu surat yang familiar banget buat kita ya, bahkan udah ini hafalnya bener-bener di dalam kepala gitu ya. Kan sebenarnya kita banyak ya menghafal ayat-ayat Quran dan itu hafalnya di luar kepala gitu ya, bener-bener di luar banget gitu ya. Ketika mau diambil ya, kita mau diingat ya lupa ya, saking di luarnya gitu ya. Oke, surah ini adalah surah An-Nas ya, surah An-Nas. Nah mungkin ini surah yang benar-benar teman-teman itu hafal tanpa menghafal gitu ya. Ini kayaknya surat kedua yang hafal tanpa menghafal setelah Al-Fatihah gitu ya. Ini familiar banget gitu ya, familiar banget di kita dan insya Allah teman-teman juga semuanya sudah hafal. Cuma yang jadi problemnya ya, yang jadi tantangannya adalah apakah bacaan surah An-Nas kita udah oke atau belum ya, udah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid atau belum ya. Nah itu yang jadi tantangannya gitu. Karena berapa banyak bacaan An-Nasnya kita ini, karena kita dulu jiping ya, kebanyakan ya jiping ya, ngaji kuping, bahkan kita jarang-jarang juga ngelihat teks tulisan di Qur'annya ya. Ya, coba deh teman-teman, ketika kita hafal nih surah-surah yang kita hafal, kita tulis deh di kertas gitu kan, di HVS atau di buku gitu kan, gimana teksnya di Qur'an itu. Nah, kadang-kadang kita menemukan kesulitan juga gitu karena kita nggak sedikit gitu ya hafal ayat-ayat Quran ya, surah-surah Quran karena berasal dari pendengaran ya, nggak dilihat teksnya, udah hafal karena denger aja. Tadi yang disebut dengan jiping, ngaji kuping. Oke, coba kita cek lagi ya bacaan An-Nasnya. Mudah-mudahan bisa nambah apa ya? Nambah komparasi lah ya. Oh, bacaan saya udah oke atau belum sih gitu kan? Udah pas atau belum sih gitu ya. Oke, kita coba ya. An-Nas, let's check this out. Oke, yuk sama-sama kita ta'awud dan basmalah bareng-bareng biar setannya pada pergi dan berkahnya dapat banyak juga ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, teman-teman mungkin kalau yang lagi makan ya nggak apa, sambil nyuap, sambil minum, sambil dengerin aja gitu ya. Kalau misalkan lagi senggang, lagi puasa atau lagi ya belum mulai makan, boleh juga tuh ya dicek mushafnya gitu ya, dicek tulisannya. Oke, ayat 1 teman-teman. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, coba sekali lagi diulangi ya.
Qul a'udzu birabbin nas. Nah, biasanya ya common mistake atau kesalahan umum yang terjadi ketika kita membaca surah An-Nas adalah yang pertama adalah kita menjadi sutradara huruf yang tertukar. Ya, kita yang harusnya qul pakai qaf ya, qul pakai qaf, itu kita pakai dengan kul pakai kaf ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sempurna tuh salahnya ya. Qul pasti kan pakai qaf ya, karena kalau kita ganti dengan kaf, wah, kita benar-benar itu tuh merubah makna ya. Kalau qul pakai qaf, katakanlah, kalau qul pakai kaf, makanlah. Wah, repot ya. Pastikan pakai qaf, qul ya. Terus yang kedua, biasanya common mistake-nya adalah a'udzu ya. Di situ a'udzu, hamzah, ain, waw, dzal gitu ya. Hamzah, ain, waw, dzal. Jadi biasanya kita baca itu auju. Dua-duanya pakai hamzah ya, pakai hamzah dua-duanya, dan ujungnya pakai jim atau pakai zai. Ya. Contoh bacaan yang keliru. Qul auju. Ya, dua-duanya hamzah dan ujungnya pakai jim. Atau yang kedua, qul auzu. Hamzah zai gitu kan ya. Keliru, pastikan hamzah, ain, dzal. A'udzu ya. A'udzu. Juga jangan juga dua-duanya ain. A'udzu, enggak ya. Hamzah, ain, dzal. Apa sih, gimana sih cara ngebedain antara huruf mana jim, mana dzal, mana zai gitu ya? Ada baja pakai jim ya, tengah lidah kena langit-langit mulut ya. Ada badza ya. Nah, badza ini ujung lidah kena gigi seri atas, sedikit keluarin ujung lidahnya. Za. Makanya nggak ada bunyi Z-nya. Za. Ya, za. Kalau susah dikeluarin, digigit agak digigit dikit ya. Za. Gitu ya. Sedangkan kalau za itu kayak zebra, kayak Z ya. Z ya. Baja, baza, baza. Ya, jadi beda. Pastikan a'udzu pakai zal. Ya, ujung lidahnya sedikit keluar. Ya. Terus birabbin nas. Nah, ini dia teman-teman, saya lupa tuh. Jadi Anas itu benar-benar ngajarin kita arti kesabaran. Ya, karena di semua ujung-ujung ayatnya ini ya ada gunnah musyaddadah ya, nun yang bertasydid. Ya, jadi sabar dulu, tahan dulu. Ya, ketika kita dengar kata gunnah, ingat dua hal ya. Yang pertama, alirkan udaranya melalui rongga hidung ya, dan ditahan dulu. Sabar ya. Sabar dulu, ditahan dulu. Enggak, jangan qul a'udzu birabbin nas. Enggak. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ayat pertama, ya. Mudah-mudahan kayak gitu ya teman-teman juga bacanya ya. Ya, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Oke, ayat kedua. Nah, ini juga nih enggak kalah sering kelirunya nih kita nih ya. Ayat kedua, Malikin nas. Malikin nas ya. Nah, Malikin nas di ayat kedua surah An-Nas itu jangan disamain dengan Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah. Pastikan maknya cuma satu harokat ya, jangan sampai Malikin nas, nggak gitu ya. Jadi cuma satu teman-teman, Malikin nas. Jangan Malikin nas, nggak gitu juga ya. Malikin nas ya, sabar ya, ujung-ujungnya sabar, ditahan dulu ya. Ketiga, nah tiga nggak ada masalah insyaallah ya. Ilahin nas ya, ini rata-rata jarang ada yang salah di sini ya. Ilahin nas ya, lainnya dua harokat. Hinnas, sabar dulu. Oke. Ayat 3 gak ada masalah teman-teman. Ayat keempat. Nah, keempat nih ya, sabar. Oke, 4. Kurang lebih gini bacain teman-teman. Min syarril waswasil khannas. Ya, saya ulangi ya. Min syarril waswasil khannas ya. Min syarril ya, itu nun sukun ketemu shin teman-teman ya, secara istilah namanya ikhfa hakiki gitu ya.
disamarkan bunyi n-nya ya, bunyi n-nya samar. Ya n-nya enggak sempurna. Sya min syarri gitu ya. Jadi jangan min syarri tapi n-nya bunyinya samar gitu ya. Min syarril. Nah, bukan was-was tapi was-wasil ya. Wa yang keduanya 2 harakat. Min syarril waswasil waswasil gitu ya. Jangan waswasil khannas ya. Waswasil. Min syarril waswasil khannas. Nah, di khannas biasanya kita suka males, suka enggan ngomong kho ya. Biasanya kita cukupkan dengan ho. Jadi khannas ya. Teman-teman pastikan huruf kho itu makhrajnya dari tenggorokan bagian atas gitu ya. Huruf paling kasar di hijaiyah. Kasarin aja ya. Seolah-olah kayak ada dahak-dahaknya gitu ya. Kho, khi, khu. Min syarril waswasil khannas. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kho-nya kadang-kadang suka kita suka agak enggan yang ngomong kho gitu ya. Emang suka agak sakit tenggorokannya gitu ya. Tapi paksain kho ya. Baik, ayat kelima, teman-teman. Ayat kelima. Oke. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sekali saya ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Ayat 5 ini alladzi ya, pastikan pakai zal bukan pakai jim atau pakai zai, bukan allazi atau allaji. Alladzi, ujung lidahnya sedikit keluar ya, teman-teman. Selanjutnya yuwaswisu fi enggak ada masalah, fil suduri. Nah, so ya beda dengan sa. Su beda dengan su ya. Sudur itu pakai sod, huruf sod ya, pangkal lidahnya naik. Su. Tapi kalau misalkan huruf sin, su, pangkal lidahnya turun. Beda ya. Fi suduri dengan fi suduri. Yang satu pakai sod, su. Yang satu pakai sin, su. Beda ya. Ya. Memang secara makhraj huruf sod dengan sin itu sama. Cuma mereka sifatnya beda ya. Huruf sod pangkal lidahnya naik ya, isti'la. Sedangkan huruf sin pangkal lidahnya turun ya, istifal. Itu yang membedakan mereka. Ya, jangan sampai beda. Jangan sampai sama maksudnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Terakhir nih agak-agak ini nih. Kalau kita nggak jeli ya. Di sini ada 2 tempat gunnah. Yang pertama di jin, yang kedua di wannas ya. Pastikan dua-duanya gunnahnya dapat ya. Karena dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya, wannas, nasnya doang ya. Ini tengah-tengah. Minal jinnati wannas gitu ya. Jadi jangan sampai minal jinnati wannas ya. Wannasnya dapat gunahnya tapi jinnya enggak dapat ya. Ini ada 2. Minal jinnati wannas gitu ya. Terus satu lagi juga hati-hati ketika huruf lam yang sukun ya, biasanya huruf lam, huruf nun, huruf mim kalau sukun atau huruf yang lainnya juga ya selain huruf qalqalah tentunya. Kalau dia sukun jangan dipantulin. Minal jinnati minal. Nah, jangan seminal. Alhamdu an'amta. Nah, itu kan mantul-mantul semua tuh. Ya, jadi pastikan ngerem. Minal jinnati wannas gitu ya. Minal jinnati wannas. Nah, gitu teman-teman, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Coba saya akan baca lagi surah An-Nas ya dari ayat 1 sampai ayat 6-nya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya nih kalau kita kan ini salah satu surat andalan kita ya. Andalan ketika sholat ya. Trikul atau 4 kul ya. Kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu, kul ya gitu kan, 4 kul ya. Nah, biasanya kalau habis ditelakin gini suka jadi apa namanya? Anas itu jadi prioritas keberapa gitu buat baca ketika sholat. Karena jadi lama gitu ya. Iya enggak sih? Benar-benar Anas itu mengajarkan kita arti kesabaran, karena di setiap ujung ayatnya kita mesti sabar dulu gitu ya, masih sabar dulu. Ya, nggak boleh qul a'udzu birabbin nas, enggak. Qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Nah, mungkin ini juga salah satu cara yang ampuh gitu ya, cara untuk apa namanya? Menguji gitu kan, apakah teman kita atau misalkan orang yang mau kita rekrut atau siapapun ya yang mau kita tes kesabarannya gitu kan. Suruh aja baca Anas gitu ya. Kalau dia sabar dengan gunahnya, ya mungkin dia sabar gitu ya. Kalau dengan Anas aja nggak sabar, gimana dengan kita gitu ya. Oke teman-teman, ya mungkin itu dulu ya siang hari ini kita bisa ngaji tipis-tipisnya ya, ngebahas sedikit tentang surah An-Nas gitu ya. Nanti kalau misalkan ada request apa yang mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau sekira video ini mah audio ya. Kalau sekira channel Sahabat Quran ini bermanfaat buat teman-teman, ya mudah-mudahan teman-teman juga berkenan untuk selain menikmatinya gitu ya, mendengarkan, juga like, komen, juga share ke teman-teman yang sekira pas buat teman share gitu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan hari ini menyenangkan ya, sampai dengan nanti pulang kerjanya ya, pulang dalam menjemput rezekinya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam bahagia dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, saya Arfa pamit undur diri ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.